Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlan Syakafi Adam dengan NRP 214030011. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Apa sih kekuatan pasar menurut ekonomi Islam? Konsep-konsep yang diajukan oleh para pemikir Islam klasik tidak saja mampu menganalisis secara tajam dan tepat keadaan pada waktu itu, tetapi juga tetap relevan dengan ekonomi modern. Konsep dan pemikiran mereka memang belum sepenuhnya tersistematisasi dan tervisualisasi dengan baik sebagaimana ilmu ekonomi konvensional saat ini. Hal ini wajar, sebab metode dan alat visualisasi pemikiran pada waktu itu masih sangat sederhana. Meskipun tetap memadai untuk kepentingan saat itu, pada intinya mereka memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. Berikut akan saya paparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan oleh para pemikir Islam klasik dengan menggunakan alat visual grafis yang dimaksud. Permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibn Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diurai sebagai berikut. Lalu ada faktor-faktor penentu harga, di mana nomor 1 ada harga barang yang bersangkutan. Dari uraian-uraian sebelumnya, tampak bahwa harga barang yang bersangkutan merupakan determinan penting dalam permintaan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan. Demikian pula sebaliknya. Secara lebih spesifik, pengaruh harga barang terhadap permintaan ini dapat diurai lagi menjadi yang pertama ada efek substitusi. Efek substitusi berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari barang lain yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang harganya naik tersebut. Karena permintaan terhadap barang tersebut akan menurun sebab konsumen beralih kepada barang substitusinya. Lalu yang kedua ada efek pendapatan. Efek pendapatan berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka berarti pula secara real pendapatan konsumen turun sebab dengan pendapatan yang sama, ia hanya dapat membeli barang yang lebih sedikit. Akibatnya ia akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Lalu ada pendapatan konsumen. Pendapatan merupakan faktor penentu selain harga barang. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka semakin tinggi daya belinya sehingga permintaan terhadap barang akan meningkat pula. Sebaliknya jika semakin rendah pendapatan, maka semakin rendah pula daya belinya. Dan akhirnya rendah pula permintaannya terhadap barang tersebut. Selanjutnya ada harga barang lain yang terkait. Harga barang lain yang terkait juga menentukan permintaan suatu barang. Yang dimaksud dengan barang lain yang terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga turun. Sebab konsumen mengalihkan permintaannya pada barang substitusi. Sebaliknya jika harga barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang tersebut juga naik. Sementara jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Selera konsumen. Selera konsumen menempati posisi paling penting dalam menentukan permintaan terhadap suatu barang. Jika selera seorang konsumen terhadap barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut juga tinggi meskipun harganya juga tinggi. Sebaliknya, meskipun harga barang tersebut rendah, maka konsumen tetap tidak tertarik untuk membelinya seandainya tidak memiliki selera terhadap barang tersebut. Ekspektasi atau penghargaan. Meskipun tidak secara eksplisit, pemikir ekonomi Islam klasik telah mengarai peran ekspektasi dalam menentukan permintaan. Ekspektasi bisa berupa ekspektasi positif maupun negatif. Dalam kasus ekspektasi positif, konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang. Sementara ekspektasi negatif akan menimbulkan akibat yang sebaliknya. Lalu selanjutnya ada maslahah. Maslahah merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang sebab maksimasi maslahah merupakan cara untuk mencapai falah. Sebagaimana telah diketahui, maslahah merupakan kombinasi dari manfaat dan berkah. Pengaruh maslahah terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebagaimana pengaruh faktor-faktor yang disebutkan terdahulu. Sebab ia akan tergantung pada tingkat keimanan. Konsumen dengan tingkat keimanan biasa kemungkinan akan mengonsumsi barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang atau jasa yang dikonsumsi telah mencapai kandungan berkah minimum, maka konsumen akan menganggapnya sudah baik sehingga pertimbangan konsumsi selanjutnya akan didasarkan pada faktor-faktor non berkah. Namun,
Konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, ceteris paribus, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantikannya dengan barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi. Jadi jika masalah relatif turun, ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan turun juga. Begitu juga sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.